Selamat malam dan perkenalkan nama saya Pitauli Christiana Stasia. Saya dari kelas 12F. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kepemimpinan Bapak Soeharto pada masa Orde Baru. Bapak Soeharto ialah Presiden Indonesia kedua. Bapak Soeharto, beliau menduduki jabatan sebagai presiden terlama, yaitu 32 tahun dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Nama asli dari Bapak Soeharto yaitu Haji Muhammad Soeharto. Beliau lahir di Desa Kamusuk Bantul, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921 dan wafat pada tanggal 27 Januari 2008 di Jakarta. Awal mula Soeharto menjabat. Soeharto adalah Presiden Indonesia yang memerintah selama lebih dari 3 dekade, dari tahun 1967 hingga 1998. Perjalanan Soeharto menuju jabatan Presiden dimulai pada masa krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan 1960-an. Saat itu, Indonesia berada dalam ketegangan politik yang tinggi terutama setelah peristiwa G30S atau PKI pada tahun 1965 yang mengguncang negara ini. Setelah terjadinya tragedi tersebut, situasi di Indonesia semakin tidak stabil. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrat, Komando Strategi Angkatan Darat, memimpin operasi untuk mengulangi situasi yang tidak terkendali tersebut pada 11 Maret 1966. Soeharto memperoleh surat perintah 11 Maret Super Semar dari Presiden Soekarno yang memberi wewenang kepadanya untuk memulihkan keamanan dan ketertiban Indonesia. Soeharto memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat posisinya dan mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Meskipun Soekarno tetap menjadi presiden, Soeharto secara efektif menjadi penguasa Indonesia. Pada tahun 1967, Soekarno dilengsarkan dan Soeharto diangkat sebagai penjabat presiden. Pada tahun 1968, Soeharto resmi menjadi presiden Indonesia setelah mendapatkan legitimasi dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan berikutnya pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru. Setelah Soeharto mengambil alih pemerintah, salah satu faktor utamanya adalah memperbaiki ekonomi Indonesia yang hancur akibat krisis politik dan ekonomi pada era Orde Lama. Di bawah ini kepemimpinan Soeharto, Indonesia melaksanakan serangkaian kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Soeharto mengadopsi pendekatan ekonomi yang dikenal dengan pembangunan ekonomi Orde Baru, yang berfokus pada stabilitas ekonomi, industrialisasi, dan keterbukaan terhadap investasi asing. Di bawah ini kebijakan ini, pemerintah Orde Baru berhasil menarik investasi asing terutama di sektor industri dan minyak yang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun pembangunan ekonomi ini juga diwarnai dengan ketimpangan sosial yang signifikan. Meskipun ada kemajuan di bidang infrastruktur dan ekonomi makro, sebagian besar penduduk Indonesia, terutama di daerah pedesaan, tidak merasakan manfaat langsung dari pembangunan. Selain itu, praktik korupsi yang meluas di kalangan pejabat pemerintahan juga menjadi masalah besar dalam masa Orde Baru. Berikutnya, politik pada masa Orde Baru. Secara politik, Soeharto menerapkan sistem dikenal sebagai Pancasila sebagai dasar negara dan demokrasi Pancasila, yang mengarah pada penguatan kontrol politik yang ketat. Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan dominasi golongan karya atau Golkar, partai yang dibentuk oleh Soeharto dan dikendalikan oleh militer. Soeharto juga menekankan oposisi dan membatasi ruang gerak bagi kebebasan pers. Meskipun demikian, di awal masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto berhasil menciptakan stabilitas politik setelah kekacauan yang terjadi pada masa sebelumnya. Namun, sejak awal 1990-an, terjadi penurunan legitimasi pemerintahan Soeharto, terutama akibat korupsi yang merajalela, ketimpangan sosial yang semakin besar, dan protes besar-besaran dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan reformasi. Selanjutnya, kondisi sosial pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru juga ditandai dengan perubahan sosial yang signifikan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan akses pendidikan menjadi fokus utama. Meskipun masih ada kesenjangan antara kota dan desa, di kota-kota besar muncul lapisan kelas menengah baru, sementara di desa, kehidupan masih banyak bergantung pada sektor pertanian yang kurang berkembang. Namun, pemerintahan Soeharto yang dikenal dengan pengawasan yang ketat terhadap kebebasan pendapat, banyak aktivis dan kelompok yang mengkritik pemerintah termasuk mahasiswa dan kelompok oposisi lainnya, seringkali menghadapi tindakan represi dan aparat militer. Berikut yang terakhir, bergesernya Soeharto dari jabatan presiden.
Masa kepemimpinan Soeharto berakhir pada tahun 1998 ketika situasi ekonomi Indonesia mengalami krisis yang parah. Krisis moneter yang dimulai pada tahun 1997 menghancurkan ekonomi Indonesia yang menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh drastis, inflasi melonjak, dan kemiskinan meningkat tajam. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto semakin besar, terutama di kalangan mahasiswa dan buruh yang menginginkan reformasi politik dan ekonomi. Pada Mei 1998, proses besar-besaran terjadi di berbagai kota di Indonesia. Masyarakat menuntut Soeharto untuk mundur. Krisis politik yang semakin parah ditambah dengan peran militer yang mulai ragu terhadap kepemimpinan Soeharto akhirnya membuatnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Soeharto menyarankan jabatan kepada wakil presiden yaitu B.J. Habibie. Kesimpulannya yaitu masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto memiliki dampak yang besar bagi perkembangan Indonesia. Di satu sisi, pemerintahan Soeharto berhasil mencapai stabilitas politik dan kemajuan ekonomi yang signifikan. Namun di sisi lain, pemerintahan ini juga ditandai dengan korupsi, ketidakadilan sosial, dan pembatasan kebebasan politik. Kejatuhan Soeharto menandai berakhirnya era otoritarian di Indonesia dan membuka jalan bagi reformasi dan demokrasi yang lebih besar di masa depannya. Nah, itulah penjelasan dari saya. Selamat malam dan terima kasih.